What happened? Spider? Oke, just wait. Enggak tahu lah kayak mana saya jadi bikin video ini ya kan. Setiap saya baru duduk guys mau bikin video penting yang menurut saya sangat penting saya sharing untuk kalian. Siapa tahu kalian bertanya-tanya. Sebetulnya, um, oh my god, begini nih, begini. Aku nggak bisa fokus kalau anak saya menangis. Katanya ada spider, padahal tidak ada. Jadi dia melihat, oke, sabar guys. Aku akan kembali. What happened, honey? No, there's no spider in there. Oke guys, kan sudah termakan lah waktu kalian ya kan. Anyways, I don't know if my oke. Jadi ini Thinkorswim atau swap ya. Nah, ini swap saya, account saya. Jadi saya option ya. Saya trader option. Ini account saya. Jadi yang aku suka Thinkorswim ini saya sudah comfortable, udah 3 tahun saya memakai ini. Dulu saya nggak bisa membuka ini karena saya baru sampai di Amerika itu, saya belum mendapat identitas atau nomor SS saya harus didaftarkan untuk membuka ini. Saya membuka pakai paspor tidak diberikan guys. So anyways, inilah charting saya pakai ini Muna. Diam dulu kau ya, baru mama bikin video sebentar ya nak. Oke? Sebentar saja nak. Mang tahi buku namang. Oke, go in bed honey. It's time ko nak. So anyways guys, anakku ini di bathtub, saya sudah oke, sudah makan semua, sudah tenang, tapi ya begitulah. Anyways, apa yang oh my god, should I ulang lagi? Apakah akan kuulang lagi? My goodness. Oke guys. Oke. It's okay. Makanya kadang kalian mikir-mikir kadang ada videonya, kadang tidak. Beginilah nasib seorang ibu tinggal di Amerika tidak pakai pembantu atau apa. Di sini nggak ada guys pakai pembantu karena jasa manusia di sini mahal. Kalau di Indonesia kan pakai pembantu itu sangat murah lah aku bilang. 3 juta, 4 juta gajinya 1 bulan. Aduh, murah sekali. Kalau di sini 1 jam kita bayar jasa itu 1 jam aja udah 400.000. Anyways, itulah itu ya kan. Jadi yang saya lakukan tiap pagi ini yang Nasdaq, IS, YM, dan RTY, Russell 2000 ya. Jadi yang 4 ini guys, RTY, YM, IS, NQ, kalau di optionnya ini QQQ, ini SPY, ini apa ya namanya ya karena aku nggak pernah trading ini di option selain SPY dan QQQ guys, lupa saya. Anyways, tidak perlu. Yang jelas tidak perlu saya kasih tahu nama kejelasannya. Yang jelas ini guys, ini yang dinamakan 4 horse di indices, oke? Yang dimana di future itu yang 4 ini biasanya setiap pagi sifatnya sama, movementnya agak-agak mirip. Kadang satu yang salah jalan gitu, seperti anak yang tersisihkan seperti saya. You know what I mean? Tidak ada yang suka sama saya karena aku selalu salah arah, salah jalan. Bukan salah jalan sih, jalan saya itu beda, mindset saya juga berbeda, begitulah kira-kira. Jadi yang saya lakukan adalah tiap pagi melihat market begini, jika kamu perhatikan sebelum
open market. Yang ini guys, yang hitam ini New York sesi. Jadi ini London sama Asia ya. Dari ini London sama Asia yang beginian. Jadi yang saya perhatikan di Nasdaq sama IS itu setiap pre-market begini sama kan. Kau perhatikan ini sama ini. Juga, wait a minute, oke. Juga YM. Ayo, oke, Michelle. Udah aku bilang guys, rumahku ini tidak pernah ada ketenangan jiwa. Beginilah, anak-anak lari-lari, ketawa-ketawa, main game, ember. Jika kamu perhatikan ya, satu, ini YM, ini RTY, Russell 2000, ini IS sama NQ. Nah, sama kan uptrend? Beginilah setiap pagi sebelum saya ke market, saya melihat mereka sejalan semua. Yang dimana kalau sejalan semua sama, itu sangat enak tradingnya guys. Dan tidak masalah saya mau trading di mana. Mau RTY, mau di RTY ini enak di trading loh guys. Ini sangat enak di trading. Sama dengan IS. Ku bilang kalau kamu pemula hindari aja lah Nasdaq. Nasdaq itu memang kalau kita benar di mana kita entry, cepat kita mendapat hasil yang kita inginkan karena kayak 5 kali lebih cepat volatilenya itu sangat kencang guys. Karena yang mengimpact pergerakan Nasdaq ini adalah high tech. Karena ini kan 100 company teknologi terbesar kayak Tesla, Apple, Microsoft, pokoknya teknologi lah, oke? Nvidia, makanya setiap ada earning point itu sangat pengaruh besar ke pergerakan Nasdaq. So, kalau RTY sama YM sama IS ini lebih stabil pergerakannya seperti gold atau oil. Memang kalau ada berita ya tentu kita ada kayak oh my god. I tell you guys, it's impossible for me to make video. Ya. Maaf ya guys. Jadi kalian pahamlah, ini akan berakhir semuanya guys. Karena aku akan meninggalkan manusiaku ini, saya akan kabur. Kabur aja dulu. Mungkin saya akan pergi ke rumah saudaraku di Arizona. Karena aku udah mulai agak error, otakku ini nggak pernah bisa tenang trading. Nggak pernah bisa tenang bikin video. Anyways, nggak usah lah dulu curhat-curhat kita ya kan. Yang penting kita print uang. Anyways, apa yang saya lihat di setiap open market guys, perhatikan ini 15 menit, ini 5 menit, tentunya 2 menit untuk saya memanage posisi saya, oke? Jika kamu pasti sudah tahu lah, jika ada begini seperti 22.969 ini, tidak perlu kita bikin di sini lagi, Mark. Kenapa? Seperti apa nanti? Seperti terlalu rame. Saya paling suka itu chart saya itu jangan terlalu banyak indikator sampai kayak gimana ya. Aduh, janganlah. Kalau bisa bersih begini, enak sekali. Saya itu hanya level ke level. Tapi level ke level itu ada juga yang saya gabungkan dengan itu, yaitu pemahaman struktur market. Apa itu struktur market? Lagi-lagi ya kan. Seperti ini, misalkan higher low, higher high, higher low, higher high. Sudah gampang buat saya untuk menentukan apakah kita akan naik hari ini atau turun. Dan itu tidak bisa saya pastikan hanya dari small time frame. Seperti ini, 5 menit. Enggak mungkin hanya dari 5 menit, kecuali saya hanya untuk aim 20 poin atau 40 poin. Kadang satu candle begini pun dari 977 015 guys,
itu hampir 50 poin kan. Kalau kamu mendapat dari sini saja satu candle ini 50 poin, satu kontrak itu udah berapa coba? Udah 1.000. Yes, itu sudah $1.000. Kalau kamu trading satu kontrak NQ, ini doang udah $1.000. Jadi kalau kamu lihat tadi aku profit 5.000 something, tiga kontrak. Iya, karena aku tradingnya di sini. Dari sini sampai ke sini. I believe saya exit di sini satu and then I exit another one here. Jadi kalau kamu lihat bagaimana kok bisa sebanyak itu, karena Nasdaq itu 1 poin $20. Nah, beda lagi dengan IS. Kalau kamu di IS 1 poin itu $50. Oke? Makanya kalau kamu pengen trading di Nasdaq, atau kalau di bahasa forex-nya I believe US 100 ya. US 100 jika tidak salah, karena aku nggak pernah trading forex ya, dan aku tidak mau trading forex. Saya sudah suka future dan swing option. Itu yang dua itu saya tidak mau limit diriku sendiri hanya di future. Saya juga sudah lama belajar option dan saya swing option kadang 3 bulan, 2 bulan, 45 hari, dan is very sangat-sangat rugi jika saya tidak trading option. Anyways, option itu buat saya swing trading. Namun untuk day trading saya seperti Nasdaq itu tiap hari. Dan aku bilang sama kalian, di sini ya, aku sedikit curhat. Di sini aku bergabung dengan komunitas orang Batak di Sacramento, atau di daerah saya inilah, daerah San Francisco, Sacramento, Vacaville. Karena saya jujur ku bilang sangat-sangat bersyukur bisa tinggal di sini kesepian, karena untuk belajar itu kamu perlu kesepian, jangan distraction dari saudara, dari teman, dari siapapun, jangan distraction, itu sangat perlu. Jadi kalau terlalu ramai, banyak gosip, banyak ngomongan, banyak headache ya, itu sangat tidak bagus untuk tradingmu, beneran loh. Makanya lonely itu jangan malu sendirian, memang begitu. And I think orang zaman sekarang ini sangat takut kesendirian. Daripada kau sama grup-grup orang yang nggak benar, mending kamu sendiri. Ini trendline ini guys, kalau kamu seorang pemula, ini sangat bagus. Ini sangat bagus untuk kamu. Kalau kamu tanyakan saya, mana yang lebih kamu pilih, moving average atau VWAP, saya akan pilih ini. Karena ini sudah eksis sebelum price action. Kalau ini semua eksis karena udah ini. Makanya aku nggak berpatutan saya memakai ini. Saya lemparkan indikator di sini, ya, confluence. Tapi yang saya lebih perhatikan di saat saya trading, candle. Per candle, satu persatu saya memperhatikan gimana candle itu di print. Itu yang lebih saya perhatikan, dan struktur market, dan saya selalu mengikuti tren. Saya tidak pernah fight dengan tren ya. Kalau begini ya saya beli. Namun seperti yang pernah saya katakan di YouTube saya, tidak mungkin nggak ada kita pullback. Misalkan yang ini nih, ini pullbacknya per hari pasti dia itu banyak ini sell. Jadi kita berantisipasi untuk sell pada hari itu. Kemudian besoknya kembali lagi trend. And then pasti ada pullbacknya gitu. Sebetulnya simple kan? Sangat simple. So, itulah guys. Begitu simpelnya strategi saya, dan semoga ini membantu untuk kalian. Jadi ini open kan di sini nih. Di sini. Dua puluh tiga, wait.
di sini 23:41 open. So yesterday high, yesterday low, yesterday close. Itu wajib saya mark. Ini jika kamu ingin tahu apa ini yang di monitor saya. Opennya, yesterday high, yesterday low. Kamu bisa tulis, itu sangat perlu untuk kamu. Jadi bikin levelmu. Jadi setiap kamu trading per hari, kamu bisa melihat price pasti hinggap di antara satu area ini, gitu loh. So that's all I can sharing to you guys today, and let me bring you to my option. Ini apel ya, option. Nice. Jadi apel option ini. Nice. Wow, I like it. Anyways guys, saya itu trading swing ya. Jadi pada, let me see, sudah 2 minggu saya trading di sini di apel ini. Yang jelas saya enter di daerah sini, guys. Jadi saya belum exit. Saya masih yakin kita bakalan masih rally up, dan we'll see. At least bakalan naik ke sini. Jadi saya akan cek lagi minggu depan. Ini saya swing ya per 3 bulan. Kadang udah take profit pun tidak harus sesuai dengan expirednya, karena kita dealing dengan theta atau time decay kalau di option ini ya. Jadi ini option chain. Nah, begini. Jadi saya selalu ambil yang per 3 bulan seperti 100 weekly. Jika kamu ingin per tahun pun bisa kamu pilih di sini. Lebih kompleks sih guys, aku bilang sangat lebih kompleks, but yeah. And then yeah, level 2 ya, di sini beginian. So kalau option ini, makanya aku pakai Charles Schwab ini, karena ini dia, ini nih, apa namanya, ini broker yang saya pakai untuk option saya. Dan kalau saya memakai ini, saya tidak perlu beli data. Kalau kita sudah punya uang di sini, udah punya ada account, kita free ini. Dan tidak, spreadnya itu sangat bagus loh guys. Makanya kalau kamu memilih broker, pilihlah broker yang populer. Thinkorswim ini di Singapura sangat-sangat populer. Tapi kalau di Indonesia, I don't know, saya tidak tahu kalau kamu bisa membuka Thinkorswim. Seandainya kamu bisa memakai Thinkorswim di Indonesia, aku bisa bagi ini sama kalian loh. Saya kasih kalian description-nya. Bentar ya. Bisa aku memberikan kalian, wait a minute, not this one. Bukan. Ini bisa aku kasih kalian ini. Kalian tahu apa ini? Saya tidak memakai ini dulu 4 tahun yang lalu aku memakai ini, 3 tahun yang lalu saya memakai ini. Ini adalah indikator fair value gap. Seandainya aku bisa kirim linknya ini sama kalian. I don't know if I can, but I think I can. Yeah. I don't know if I can sharing this, but anyways, ini fair value gap. This one. Ada aggregation-nya. Ini 15 menit. 15 menit ini warna apa yang 15 menit ya? Kalau nggak salah hijau. Yang pink 5 menit.
I think yang biru 1 jam. Jadi ini namanya fair value gap ya. Fair value gap. Jadi gap itu kita selalu pasti fill the gap. As you see, oh my god, bahasa saya spontan ini bahasa Inggris. Maaf guys, maklum lah ya kan. Oke, let me share to you. Jadi seperti ini, fair value gap tadi di sini ada di Nasdaq, oke? Jadi jika kamu perhatikan di sini, ini kita di fill dia. Jadi seandainya pun kamu, makanya saya ada satu saya tadi confident ambil profit di sini karena pasti. Dan bukan hanya fair value gap-nya, makanya perlunya konfirmasi atau confluence. Oke? Satu fair value gap ada bakalan di fill. Paling tidak 50% ini bakalan di fill gitu. And then I believe I take profit di sini setengah. Dan ini adalah OP or opening print. Oke guys, ini. Biasanya kita selalu singgah di OP. Kan 2 confluence ini. 2 confluence saya di sini. Jadi dari atas seandainya ini, jika kamu pakai VWAP, ini VWAP masih di bawah ya. Paling tidak harga bisa masuk ke VWAP di sini nih. Jadi ini udah cross. Yang kamu yang tidak memiliki indikator, apalagi kamu pemula, saya pikir is okay kamu throw your indicator like 9 exponential moving average 21 di sini cross dia. Jadi ini sangat-sangat A+ setup ya yang begini. And then tujuannya di sini. Jadi dari 23.074 ke VWAP pun 20.74, wait a minute ya, 75 ke 3.000. Oh my god, itu berapa guys? Aku matematika saya sangat zero. Hampir berapa itu? Ya udah 3.000 berarti hampir 75 poin guys. Bayangkan 75 poin satu kontrak sih berapa coba? 1.500-an, 1.600-an satu kontrak doang ya kan? Jadi kalau 3 udah berapa coba? Itu dia hampir 5.000. 4.500. Nah, itu belum lagi exact numbernya. Ini bonusnya, oh my god, kamu trailing stop tadi seperti yang saya bikin di video saya. Kamu trailing stop sampai di sini. Magnoso, itu makanya aku sampai ke 5.200-an tadi. You know? So, yeah. Semoga ini membantu ya guys. I know. Video saya selalu saya pikir tidak bisa saya konsentrasi, tidak bisa saya memberikan video yang sangat jelas, atau cara penyampaian saya juga mungkin masih kurang karena satu ya, saya bukan guru, saya bukan influencer, saya bukan YouTuber yang menjual-jual konten. No, ini tujuan saya hanya berbagi segala yang aku punya, segala strategi yang saya pakai. Saya pikir aku sangat senang melihat banyak trader-trader memiliki konsisten dan kesuksesan di dunia tradingnya, karena tidak bisa dipungkiri menjadi trader itu tidak gampang gitu. Jadi buat saya kalau pelit-pelit ilmu atau saya memberikan ilmu ini secara gratisan begini bukan berarti tidak bervalue. Ini sangat tinggi value-nya loh guys. Saya menghabiskan banyak waktu dan dana membeli course dan saya rangkumkan, simpulkan mana yang terbest buat saya. Saya selalu pilih yang tersimpel. Nah,
puji Tuhan ya, saya sangat-sangat memiliki kesempatan untuk membeli kelas. Karena di luar sana mungkin banyak orang yang bahkan beli kelas itu uh, tidak gampang ya. Karena aku juga pernah miskin guys. Dan saya pernah mengalami yang namanya kesulitan. Makan pun saya pernah nggak makan. Jadi saya tidak meyakini kalau saya memiliki sebuah pengetahuan, saya tidak sharing, apalagi dengan sesama trader, uh, belum tentu kamu bisa successful hanya menonton seperti ini karena trading ini sepintar apapun, sebagus apapun strategi yang kita punya, kamu harus dealing lagi dengan psikologi kamu. Mungkin kamu memiliki kehidupan yang sulit di masa kecil seperti saya, jadi kamu memiliki psikologi tradermu challenging. Misalkan greedy itu, angry, revenge trading, itu dari childhood trauma guys. Makanya aku banyak sekali menghabiskan uang juga untuk ke konseling. Konseling itu kayak terapis ya, uh, untuk mendigging uh, childhood trauma saya, di mana saya selalu uh, tidak bisa menerima cinta dari orang yang sangat mencintai saya, misalkan begitu. Dan itu kamu tidak sadari, you know. Cuman aku sih orangnya tidak ada ego ya. Saya bukan orang yang tipikal yang, oh aku malu, aku ke terapis, aku. No, karena aku menerima aku itu manusia, aku human. I don't know what I don't know, you know what I mean? Dan puji Tuhan, oh my God, itu terbantu sekali. In fact, sampai sekarang, saya sangat sadar mengapa orang bersembunyi di balik segala-gala yang mereka lakukan dan mereka nggak mau mengaku bersalah, mereka nggak mau minta maaf ketika mereka berbuat salah mungkin kepada sahabatnya atau saudaranya, ya karena mereka menyembunyikan yang sangat dalam di kehidupannya. Apa kaitannya dengan trading guys? Jangan sepele, jangan sepele. Sangat 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 banyak, bukan sangat banyak, yes, 100% akan berkaitan dengan tradingmu. Jadi saya itu pecinta yang sangat-sangat pecinta untuk psikologi trading. Makanya membaca buku uh, uh, Atomic Habit, uh, Mental Game, oh my god, itu sangat bagus guys. The Best Loser Win dari Tom Haggard. Guys, membaca itu dulu boro-boro saya mau membaca. Satu lembar aja aku malas membaca. Sekarang guys, 20 menit setiap hari kalau saya tidak membaca, kayaknya ada missing something, you know. Dan saya memakai waktuku sekarang itu sangat-sangat bermanfaat. Bawa anak ke taman, saya bawa jurnal, saya bawa buku. Selalu belajar setiap hari. Karena ya, tidak ada kamu bisa istilahnya merasa kamu the best di dunia trading ini. Tidak. Setiap hari kita evolve, you know, atau berkembang lah, aku bilang ya. Semoga ini membantu guys, dan I know saya membuat video ini mungkin kalian bosan dengan kata-kata dan cara trading saya yang itu saja. Nah, disitulah kalian memahami kalau sifat trading saya itu memang nyata, satu strategi, walaupun saya memiliki 2, 3, 4 yang saya pernah pakai, tapi saya memberikan kalian yang the best of the bestnya yang saya pakai setiap hari. Kalau sudah IB, Magnoso, you know, IB itu Magnoso guys. Anyways, good luck guys, and then see you in the next video. Okay, bye-bye.